Oke, unboxing. Seperti biasa, kita lihat isinya apa. Oke, masih belum kebuka. Nah, satu, dua, tiga, empat. Oke, lengkap. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel saya, Mayap YouTube channel. Di video kali ini saya mau bahas oli. Jadi kebetulan di depan kita ini ada sebuah oli. Ini untuk oli transmisi dan untuk oli gardan. Pas momennya saya ada oli ini, dan juga nanti momennya mau saya tap untuk transmisi sama gardannya, ya wis kalian saya nggak review sih ini ya, bukan review, hanya cuman sedikit informasi aja untuk teman-teman yang masih awam atau belum tahu oli transmisi atau oli gardan. Nah, di video ini saya mau sampaikan olinya. Untuk oli ini yang saya pakai ini mereknya nih GGI, German Quality Oil. Untuk serinya ini 388 GT5 Extreme Pressure Gear Oli, SAE nya 90, API GL4. Untuk kodenya ya inilah. Yang penting tuh kalau menurut saya untuk oli itu di SAE nya. Ini saya oli transmisi sama gardan ini saya beli SAE yang 90, ini juga sama 90, ini 190 dan 190. Kenapa saya beli 4? Banyak banget, ketoknya banyak banget. Untuk satu botolnya ini literannya itu 1 liter teman-teman. Jadi satu botol ini 1 liter, jadi 4 ini 4 liter. Untuk sepaham saya atau setahu saya itu untuk transmisi sama gardan itu masing-masing butuh 2 liter. Nah, jadi wis saya belikan 2 liter, 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter. Ini SAE 90 sama SAE 40. Koreksi kalau saya salah, ini SAE 90 itu untuk transmisi, untuk oli transmisi. Terus yang 140 itu untuk oli gardan. Spam saya itu ya teman-teman, kalau salah ya monggo dikoreksi, sampaikan di kolom komentar. Terus kenapa saya milih oli merek ini, kok nggak merek apa lainnya? Ya karena ini yang harganya cukup ekonomis. Harganya nggak sampai berapa ya, satunya 35 kalau salah teman-teman. 35 kali 4 ya, hitung dewi berapa itu, 140. 4 oli. Pernah saya waktu baru-baru pakai itu pas waktu pakai DX itu, Corolla DX itu, saya ganti oli itu di bengkel, nggak sendiri, nggak mandiri. Kalau ini saya mau coba ganti oli sendiri. Sebelumnya saya pernah ganti oli transmisi sama gardan itu di bengkel, itu pakai oli apa ya, saya nggak pas itu, karena waktu itu belum begitu paham. Saya pakai oli tak pasrahin ke bengkel aja, itu satunya tuh 150, tapi nggak tahu mereknya apa. Jadi untuk oli transmisi sama oli gardan itu totalnya 300, dan berapa liternya saya nggak tahu, yang penting intinya jadi gitu. Total
nota 300.000. Nah ini saya mau ganti oli yang harganya cukup ekonomis, bersahabat lah, nggak mahal-mahal banget, cuma 35.450. Nah sebelumnya saya udah pernah ganti oli, habisnya 300 ya. Harga itu ya teman, imbang dengan kualitas. Ini harganya murah ya, kualitasnya ya cukupan lah, nggak elek-elek banget. Yang intinya kan melumasi bagian transmisi sama gardan teman-teman, daripada pakai oli merek bagus tapi nggak rutin atau penggantiannya nggak sesuai kilometer, ya mendingan pakai oli biasa tapi penggantiannya rutin, menurut saya loh teman-teman. Oke. Kalau ada persepsi lain ya monggo disampaikan di kolom komentar. Oke. Plus minusnya apa itu. Oke. Karena ya saya masih pemula toh. Iya. Terus di antara oli ini, di samping ini ada seal. Jadi rencana mau saya ganti sealnya sekalian. Ini seal untuk apa namanya, gardan, seal gardan. Kan kebetulan ya pas rembes itu ya tak beliin sekalian, jadi ngetap oli gardan sama transmisi sekalian saya ganti sealnya. Ini sealnya yang murah kok, murah apa ya kemarin sih. Ya intinya nih, misal kalian mau ganti mandiri atau ngoprek sendiri, yo tentunya harganya lebih murah karena kan nggak ada jasa ongkos jasanya. Tapi yo apa namanya juga ngoprek dewi toh, ngerjain sendiri yo butuh waktu, tenaga, dan gelem repot. Oh my god. Nah ini pas kebetulan apa ya, pas selo karang sini cah selo tau. What? Pas tanggal merah ini, tanggal 17 Indonesia merdeka. Pas Indonesia merdeka, pas saya ngonten oli, pas mau ganti oli transmisi sama gardan sekalian sealnya. Iya. Oke, apalagi yang mau dibahas ya? Ya tahu saya itu untuk merek ini cukup cukupan lah, harganya juga ekonomis daripada oli transmisinya nggak pernah diganti atau itu karena rembes. Saya takutnya nanti nek olinya itu udah kehabisan oli, jadi nanti malah di dalam nggak ada pelumasan, malah repot, biaya ongkos servis atau penggantian part malah lebih mahal, mendingan ganti oli. Kalau yang lebih di atasnya ini saya kurang paham namanya apa ya, saya lupa itu, yang kemasannya hijau, ada yang biru, kurang paham namanya karena saya pengen rencana ganti oli. Jadi oli itu kan yang saya pakai ini atau yang saya buka nanti ini olinya belum tahu masih berapa liter dan masih bagus atau enggak. Nah saya pakai oli ini biar sekalian nyuci, ibaratnya kan kalau di garden atau transmisi itu nggak tahu tuh olinya masih banyak atau enggak, berkurang atau enggak, terus tingkat jernih atau kotornya kan juga nggak tahu tuh. Banyak kalau udah lama kan biasanya hitam, banyak kayak serpian part-part yang itu loh pada rontok atau pada pecah-pecah lah di part-partnya itu. Biasanya kan kalau di oli mesin juga sama, itu ada di bagian bawah itu ada kotoran ya, entah besi-besi atau apa yang bekas dari part mesin yang berbenturan. Nah sekalian saya ganti ini, sekalian nanti saya pakai nggak begitu lama kok, ini cuman buat bersihin aja di bagian dalam transmisi sama gardan. Setelah pakai ini kan olinya masih bersih, ntar dipakai berapa kilo itu nanti saya tap lagi biar bersih, daripada nanti saya beli yang langsung mahal, toh nanti intinya juga buat bersihin bagiannya, ya wis mendingan cari yang biasa aja yang harganya cukup ekonomis. Ya wis, untuk mungkin nanti tap sama pemasangan seal nanti saya buatkan di video selanjutnya aja ya teman-teman. Di video kali ini saya cuman bahas
olinya aja, detailnya oli ini GGI SAE 90 dan juga SAE 40. Setahu saya ini untuk transmisi ya 150 untuk gardan. Terus ini sudah ada keterangannya untuk seal, ini seal transmisi seperti ini, dan ini untuk seal gardan. Ya wis, untuk pemasangannya mungkin saya buatkan di video selanjutnya, di pengaplikasian olinya dan juga pemasangan seal. Yuk gitu aja teman-teman video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini ada tutup bawaannya, mungkin gini ya, nanti ngisinya dipakai selang. Bisa nanti diakal-akali aja lah, masalahnya posisinya di bagian bawah agak cukup susah posisinya. Yuk gitu aja teman-teman, udah mau tutupan malah masih ngomong aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, di sawang-sawang kok kayak tutup botol kecap ya. Oh, terinspirasi saka botol kecap ya lancip-lancip ini. Jas.